Oh Tuhan, persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima korban syukurku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Jati di hadapan tatamu, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban hidupku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Di hatiku, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahku yang mengalir di hatiku sebagai penyembahku yang mengalir di hatiku sebagai penyembahku.
Haleluya. Hanya Engkau di dalam hidupku, Kau lebih indah dari segalanya. Hanya Engkau kekasih jiwaku, namamu Yesus indah di hatiku. Hanya Engkau, hanya Engkau di dalam hidupku, Kau lebih indah dari segalanya. Kekasih jiwaku, indah di hatiku. Kau lebih indah dari emas, perak, dan permata. Kau lebih mulia dari semua yang di dunia. Sungguh ku terpesona akan Engkau, Kaulah yang terindah, lebih berharga dari segalanya. Saya katakan hanya Engkau, hanya Engkau di dalam hidupku. Kau lebih indah dari segalanya. Hanya Engkau kekasih jiwaku, namamu Yesus indah di hatiku. Kau lebih indah dari emas, perak, dan permata. Kau lebih mulia dari semua yang di dunia. Sungguh ku terpesona akan Engkau, Kaulah yang terindah. Kau lebih indah, Kau lebih indah dari emas, perak, dan permata. Kau lebih mulia dari semua yang di dunia. Sungguh ku terpesona akan Engkau, Kaulah yang terindah, lebih berharga dari segalanya. Lebih berharga dari segalanya. Lebih berharga dari segalanya. Haleluya. Haleluya. Kau lebih indah dari segalanya. Kau lebih mulia dari segalanya. Terpujilah Tuhan
Tuhan selamanya. Saat ku membuka mataku, kulihat wajah-Mu. Saat ku pandang wajah-Mu, ku peroleh pengharapan. Saat ku membuka mataku, kulihat wajah-Mu. Saat ku pandang wajah-Mu, ku peroleh pengharapan. Hanya dalam-Mu, tinggal dalam-Mu, hidup di dalam, dan sabda-Mu yang beri kekuatan. Hanya dalam-Mu, tinggal dalam-Mu, hidup di dalam, dan sabda-Mu yang beri kekuatan. Saat ku membuka mataku, saat ku membuka mataku, kulihat wajah-Mu. Saat ku pandang wajah-Mu, ku peroleh pengharapan. Hanya dalam-Mu, tinggal dalam-Mu, hidup di dalam-Mu, dan sabda-Mu yang beri kekuatan. Hanya dalam-Mu, tinggal dalam-Mu, hidup di dalam-Mu, dan sabda-Mu yang beri kekuatan. Firman yang telah lahir dalamku, firman yang jadi perlindunganku. Dia yang berikanku kekuatan, Dia yang berikan damai sejahtera. Hanya dalam-Mu, dan sabda-Mu yang beri kekuatan. Hanya dalam-Mu, tinggal dalam-Mu, hidup di dalam-Mu, dan sabda-Mu yang beri kekuatan. Dan sabda-Mu yang beri kehidupan, dan sabda-Mu yang beri kehidupan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini buat anugerah-Mu. Kami kembali boleh bersekutu, memandang wajah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah. Kami tundukkan hati kami sepenuhnya Tuhan. Segala kemuliaan bagi-Mu. Haleluya. Mari semua kita yang merindukan Tuhan sama-sama katakan amin.
Baik, puji Tuhan. Shalom semua, selamat pagi. Shalom semua, selamat pagi. Shalom semua, selamat pagi. Shalom semua, selamat pagi. Pagi. Puji Tuhan. Yang di radio? Baik, puji Tuhan. Kita mulai ya. Ada banyak situasi di mana engkau sama sekali tidak tahu bagaimana melakukan penerapan. Dan engkau lebih tidak tahu lagi tentang bagaimana Roh Kudus bekerja. Terkadang engkau melakukan sesuatu yang jelas-jelas tidak menaati Roh Kudus. Melalui makan dan minum firman Tuhan, engkau sudah memahami prinsip hal tersebut. Sehingga engkau memiliki perasaan batin yang tertegur dan gelisah. Tentu saja ini adalah perasaan yang hanya akan orang rasakan sebagai akibat dari mengetahui beberapa kebenaran. Itu pentingnya saudara kita itu makan dan minum firman Tuhan, saudara. Karena kalau tidak akan ada teguran. Akan aman-aman saja. Gitu. Kalau kita tidak memahami satu kebenaran. Makanya di situ pentingnya. Jadi bukan bergantung kepada perasaan kita saja. Gitu. Baik-baik saja kok. Gitu. Tapi begitu kita baca satu bagian firman Tuhan, kita makan dan minum dengan cara yang benar. Maka disitulah baru kita merasakan bagaimana Roh Kudus itu bekerja membuat kita gitu, mengingatkan kita. Gitu. Kalau mungkin apa yang kita lakukan itu tidak mentaati Tuhan. Ya, makanya ini penting sekali saudara ya, untuk kita itu duduk sendirian bersama dengan Tuhan. Di luar waktu-waktu seperti sekarang gitu ya. Kita mesti mencari kebenaran. Itu namanya mencari kebenaran. Jadi banyak orang itu, orang Kristen itu selama ini hanya mencari Tuhan. Mencari Tuhan itu samar, saudara. Jadi mencari Tuhan belum tentu melakukan kebenaran. Ini prinsipnya ya. Jadi kalau orang mencari Tuhan, banyak mencari perasaan. Perasaan tenang, perasaan damai. Gitu. Tetapi kalau mencari kebenaran, saudara, maka disitulah baru benar-benar merasakan Tuhan yang sesungguhnya. Bukan Tuhan imajinasi. Makanya dari firman Tuhan inilah kita mengetahui keberadaan Tuhan. Keberadaan Roh Kudus. Jadi itu penting sekali ya, kita duduk merenungkan satu kebenaran. Juga bukan hanya merenungkan bagaimana kita menjalani hidup ini gitu. Jika orang tidak, tentu saja ini adalah perasaan yang hanya akan orang rasakan sebagai akibat dari mengetahui beberapa kebenaran.
Kalau dikatakan beberapa, berarti masih banyak sekali kebenaran. Kadang saudara dari satu bagian saja dari apa yang kita baca gitu ya. Maka kita itu akan berhenti di situ, saudara. Kalau kita benar-benar mencari kebenaran, gitu. Karena seperti kita ketahui, ada banyak peristiwa yang kita alami gitu. Tidak bisa kita pungkiri, saudara, bahwa dunia ini atau si jahat itu selalu berusaha menjauhkan kita dari kebenaran. Saudara mesti ingat itu selalu. Jadi dalam perjalanan kita ini, saudara, ada banyak jalan yang belum kita lalui sebelumnya. Gitu. Sehingga kalau kita tidak mencari kebenaran gitu, maka yang kita hadapi itu seolah-olah itu adalah monoton gitu. Seperti itu saja. Tidak ada satu perubahan. Dan itulah yang diinginkan oleh si jahat. Di mana kita nggak bisa merasakan sesuatu yang baru. Padahal Tuhan itu selalu baru gitu. Dan dia bekerja dalam diri kita gitu, itu dengan cara yang berbeda selalu. Jadi itulah yang membedakan antara Tuhan dan iblis gitu. Kan kita tahu kan iblis kan adalah kontras gitu. Atau perbedaan. Jadi kalau dikatakan antara gelap dan terang itu, jadi sebetulnya itu dua hal yang sangat berbeda satu dengan yang lain. Berlawanan satu dengan yang lain. Di dalam iblis tidak ada kerendahan hati. Senjata iblis yang sangat pamungkas itu adalah dua kata. Ketenaran dan keberuntungan. Keuntungan. Inilah yang sering dipakai dia untuk memenjarakan manusia. Baik di dunia sekuler ataupun di dunia rohani gitu. Oleh karena ingin tenar lah. Gitu. Tenar itu kan berbagai macam. Dari segi apa saja. Gitu. Dari segi jabatan, dari segi kuasa, dari segi pengaruh. Kalau keuntungan, itu apakah yang kulakukan ini membawa keuntungan bagi kita? Tidak. Selalu begitu. Jadi saudara, dua kata ini saudara, telah berhasil memenjarakan orang-orang percaya. Ya. Nah, lihat. Katakanlah engkau memahami prinsip dan aspek tertentu. Tetapi engkau tidak menerapkan sesuai dengan prinsip tersebut. Maka engkau akan merasa tertuduh dalam dirimu. Jika engkau tidak memahami prinsip ini dan tidak mengetahui aspek kebenaran ini sama sekali, belum tentu engkau akan merasa tertuduh dalam hal ini. Banyak orang, gitu, ketika kita sudah mulai menjalani kehidupan bersekutu dengan Tuhan ini, kehidupan di mana Tuhan tinggal di dalam kita, gitu. Maka banyak orang punya
pemahaman yang lain gitu. Nah, jadi ketika seseorang belum mengetahui kebenaran, maka dia pikir dia hanya jadi orang itu hanya melakukan sesuai dengan apa yang ada di pikirannya gitu. Jadi dia belum eh, sebetulnya eh, keadaan itu saudara bahaya sebetulnya. Karena ceritanya Tuhan berurusan bukan dengan orang luar. Tuhan berurusan dengan orang yang di dalam. Dia jadi eh, penghukuman Tuhan atas atas orang di luar itu sederhana sekali, saudara. Hanya engkau dari hadapanku itu saja. Itu yang paling parah itu. Karena begitu orang tidak dalam Tuhan, tidak dalam perlindungan Tuhan, maka orang itu pasti ada dalam kekuasaannya iblis. Akan dicabik-cabik, saudara. Akan dihancurkan. Tetapi bagi orang yang di dalam gitu. Jadi itu jadi bagi sudah yang di luar gitu memang tidak dipedulikan gitu. Sampai satu saat nanti benar-benar mengalami kekeringan. Jadi saudara, perhatikan bagaimana ketika Tuhan memilih kita. Jadi kalau kita yang selama ini sudah sadar gitu ya, kita dipilih oleh Tuhan sampai dengan hari ini kita ada di hadiratnya. Gitu. Nah, jadi kalau kita tidak memiliki kegentaran akan Tuhan, gitu, kalau kita tidak lagi mendengarkan teguran dari Roh Kudus, bukan berarti kita itu tidak melakukan pelanggaran. Karena kita mengetahui apakah kita melakukan pelanggaran atau tidak. Apakah kita sedang taat atau tidak taat. Itu adalah apakah kita itu memahami kebenaran atau tidak. Dan untuk mendapatkan kebenaran dibutuhkan ketekunan, keseriusan untuk mencari kebenaran. Kita tidak meraba-raba lagi karena sudah ada firman. Jadi begitu kita baca firman ini, saudara, kita itu berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan kebenaran. Kata-kata di dalam firman Tuhan ini bukan sangat berbeda atau berbeda dengan Alkitab. Berbedanya maksudnya adalah kalau Alkitab itu kan butuh disingkapkan. Tetapi kata-kata di dalam firman Tuhan ini memang sudah disingkapkan. Di dalamnya itu jelas sekali. Gitu. Hanya kita butuh sedikit perhatian. Nah, jadi kalau di dalam diri kita itu tidak ada kehausan untuk merenungkan firman ini. Kalau di dalam diri kita itu masih inilah masih terus menjalankan kehidupan seperti yang biasa gitu. Sibuk dengan diri kita sendiri, sibuk dengan segala apa namanya? Usaha kita gitu. Sibuk dengan urusan kita masing-masing gitu. Maka kita kita tidak akan mendapatkan teguran daripada Tuhan. Kita pikir aman-aman saja, padahal sedang ada dalam bahaya. Sementara waktu berjalan terus, saudara. Jadi jika engkau tidak memahami prinsip ini dan tidak mengetahui aspek kebenaran ini sama sekali, belum tentu engkau akan merasa tertuduh dalam hal ini. Teguran Roh Kudus selalu sesuai konteks.
dia itu tidak lagi begini, saudara, tidak tidak kepoin kita gitu, gitu ya. Tidak tiba-tiba dia datang, misalnya kamu sudah salah kayak gitu. Tidak lagi begitu. Dan tidak memang begitu. Karena kan eh, kerinduan Tuhan itu benar-benar ingin mendapatkan sekelompok orang yang mengasihi dia dengan dari dalam hatinya, bukan karena dipaksa. Roh Kudus bukan seorang ibu yang cerewet, bukan. Roh Kudus adalah seperti seorang ibu yang lembut. Makanya dia hanya menegur sesuai dengan konteks. Apa maksudnya sesuai dengan konteks? Ketika seseorang merenungkan satu bagian firman Tuhan, barulah dia bisa, barulah dia nyata gitu. Kalau tidak, kalau tidak sesuai dengan konteks, tidak sesuai dengan firman yang sedang kita renungkan, yang sedang kita makan, maka dia tidak bisa berbuat apa-apa. Perhatikan di situ ya. Di sini juga lah prinsip daripada Tuhan yang bersembunyi itu. Kita mesti pahami jelas-jelas. Makanya dikatakan sesuai dengan konteks. Sesuai dengan konteks itu kan apa yang tertulis. Jadi apa yang kita baca. Jadi dari situlah pertumbuhan kita itu nyata. Jadi kalau kita tidak menerapkan, tidak membaca, tidak merenungkan, tidak menundukkan diri kita kepada firman itu, maka tidak ada perubahan dalam diri kita. Tidak ada perubahan. Yang ada adalah tunggu saatnya. Ketika kita tidak merasakan lagi sama sekali tentang Tuhan itu. Artinya, tiba-tiba saudara kita merasakan tidak ada perlindungan, tidak ada pertolongan, tidak ada penghiburan. Yang ada adalah kita itu seperti hidup di tengah-tengah dunia yang sangat rusak. Iya. Kita akan dikelilingi oleh roh-roh jahat. Itu prinsip. Jadi kalau kita tidak punya kebenaran, ketidakbenaranlah yang akan mengelilingi kita. Hanya karena kita memiliki kebenaran, maka kita memperoleh tempat perlindungan kita. Jadi perhatikan anugerah Tuhan gitu. Tetapi jangan lupa ada penghakiman Tuhan. Jadi kita mendapatkan penghakiman dan memang kita itu mesti senantiasa hidup dalam penghakimannya dia. Dari mana kita mengalami penghakimannya? Dari firman yang kita baca. Jadi begitu kita membaca firman Tuhan ini di sela-sela waktu kita gitu, atau kita membuat satu keputusan, aku akan membaca firman Tuhan. Misalnya satu hari kita sudah tetapkan. Kita apa namanya setelah kita beraktivitas gitu, atau misalnya kita di PT juga ketika ada kesempatan istirahat. Ketika kita mengambil satu keputusan untuk membaca, walaupun kadang dalam keadaan yang tidak, apa ya, kita lagi nggak ada mood lah, gitu. Kan ada kadang-kadang kan mood kita itu kan ada rasanya, wah pengen baca firman Tuhan.
Oke. Tapi ketika dalam keadaan kita tidak mood, nah keputusan yang kita ambil untuk membaca firman Tuhan itu dicatat. Berarti ada niat dari orang ini. Ingat saudara, kita kan tahu sekarang kan Tuhan gak di sorga lagi. Tuhan ada di hati kita. Bahkan Tuhan ada di daging kita. Kalau kita bergerak, maka dia bergerak. Kan kerjasama dari kita. Jadi pertumbuhan kita itu sekarang jelas. Jadi ketika kita mengambil keputusan untuk membaca firman Tuhan, maka disitulah kita akan melihat Tuhan yang nyata itu setiap hari. Kalau tidak, kita akan hidup di dalam kesuraman. Iya, akan kembali pasti ke dunia. Pasti akan kembali. Dan memang seperti kata firman Tuhan, dunia ini adalah serigala. Aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Itu tetap berlaku. Tapi serigalanya bukan serigala binatang secara fisik gitu. Tapi bagaimana memang dunia ini karena tidak mempunyai kebenaran loh. Karena tidak punya kebenaran, maka yang ada adalah ketidakbenaran. Jadi saudara, kalau kita tidak punya satu kebenaran, maka itu sama artinya dengan kita tidak punya Tuhan di dalam diri kita. Karena kita tidak tahu, saudara, apakah kita sudah menyinggung Tuhan atau tidak. Kita tidak tahu. Apakah kita hidup dengan ego kita? Kita tidak tahu gitu loh. Karena ceritanya kan Tuhan itu bersembunyi. Hanya ketika kita mencari lah. Hanya ketika kita makan dan minum firman itulah. Barulah kita itu merasakan Tuhan yang nyata maksudnya. Jadi setiap hari ketika kita menjalani, ya dia nggak nyata. Walaupun kita itu dengan iman, Tuhan ada di dalam aku. Jadi justru kalau seperti itu bahaya. Justru kita yang akan bawa Tuhan, bukan Tuhan yang bawa kita. Maka disitulah kita tidak akan bisa melepaskan segala keinginan-keinginan kita. Ini kan ya prinsipnya ya. Ikutin baik-baik. Gitu. Jadi keselamatan itu bukan sesuatu yang sudah kita dapatkan. Dari sisi Tuhan memang iya, karena memang dia tidak bisa tidak setia. Dia tidak bisa tidak mengasihi kita. Jadi dengan mengusir, dengan mengatakan enyahlah dari hadapanku, itu juga bukti daripada prinsip Tuhan mengasihi. Karena kalau tetap ada di sini, gitu kan. Ini dari sisi Tuhan. Di sini maksudnya di lingkungannya Tuhan itu loh. Jadi di sini dalam arti bukan hanya dalam kelompok ini maksudnya. Saudara harus bisa melihat tempat itu. Gitu. Jadi ketika Tuhan mengatakan itu, enyah dari hadapanku. Dari hadapan mana? Bukankah kita ini hidup di hadapan Tuhan semua? Semua manusia ini bukankah tinggal dalam dia?
Ya kan? Berarti ada satu tempat di mana sama seperti waktu perjamuan itu kan. Kan di sana ada orang yang tidak berpakaian pesta. Lalu pemimpin pesta itu atau yang punya pesta itu melakukan sidak. Siapa yang tidak berpakaian pesta? Ditanya. Jadi lihat saudara prinsip itu saudara. Jadi saudara mesti membayangkan satu tempat di mana ada sekelompok orang yang ada di hadapan Tuhan. Gitu ya. Jadi ketika kita ada di sini, kan kita tidak tahu kok bisa kita memiliki persekutuan seperti ini ya. Kan bukan karena saya kan. Kalau hanya karena saya, tentu sudah lama saudara meninggalkan saya. Tapi karena Tuhanlah saudara ada di sini. Ya kan? Saudara melihat pertolongan Tuhan, saudara melihat pemeliharaan Tuhan, kan gitu kan? Saudara mendengarkan firman-Nya, iya ya. Saudara melihat bagaimana saudara merasakan penyediaan Tuhan. Saudara seperti punya masa depan gitu kan? Maka saudara ada di sini. Oke? Tapi saudara, semakin hari saudara, dia akan semakin dalam membawa kita kepada pusat keselamatan kita. Karena ini mengenai pekerjaan Tuhan yang sudah hampir selesai. Jadi walaupun kita tidak tahu, kita tidak merasakan sudah sampai di mana pekerjaan Tuhan. Dia terus bekerja. Dan kita yang harus mengikuti, bukan Tuhan yang mengikuti kita. Kita yang harus mengikuti Tuhan. Tapi ingat, mengikuti Tuhan itu bukan mengikuti dia secara fisik. Karena murid-murid Tuhan pada waktu itu mengikuti Tuhan. Tapi ternyata mereka tidak tahu kemana Tuhan pergi. Padahal saudara mereka sudah meninggalkan segala sesuatu. Mereka sudah bayar harga. Ada yang meninggalkan orang tuanya, saudara. Pada waktu itu, saudara, banyak mereka menjadi apa ya? Seperti tidak peduli sama keluarga mereka. Meninggalkan Tuhan. Demi meninggalkan keluarga. Demi mengikut Tuhan. Tapi ternyata mereka tidak tahu kemana Tuhan pergi. Makanya sampai Tuhan bilang kan, sampai berapa lama aku harus bersama dengan kamu? Percayalah. Berarti kan murid-murid itu seharusnya mereka punya perenungan kan. Tidak terus mengandalkan Tuhan Yesus gitu loh. Makanya kan beberapa kali kan Tuhan Yesus marah kan. Ketika badai di tengah danau itu kan. Guru bangunlah. Kenapa kamu ini membangunkan aku? Harusnya kan kamu bisa habik sendiri. Iya, tapi kamu kan nggak punya iman sepertimu. Kalau kamu punya iman yang kecil aja, berarti sebetulnya mereka nggak punya iman. Jadi apa yang diharapkan oleh Tuhan? Kita punya iman. Bukan iman yang besar, iman aja. Tapi mereka selalu dengan prinsip mereka. Aku harus punya iman yang besar. Makanya selalu kita itu salah saja, saudara. Karena
kita selalu membedakan. Bapak kan sudah memang dipilih dia. Semua kita dipilih dia kok. Cuman kita nggak tahu aja. Karena kita nggak mencari kebenaran. Kalau saudara yang sudah mulai mencari kebenaran, saudara akan pasti mengatakan, engkau pun dipilih Tuhan dari sejak kandungan ibumu. Ya, engkau kan mengatakan itu. Kalau saudara mencari kebenaran. Kan karena saya mencari kebenaran lah, maka Tuhan menyingkapkan semua kan kepada saya kan. Barulah saya sadar kan. Kan karena saya mengetahui kebenaran lah Tuhan pilih saya. Maka saya berani meninggalkan apapun kan. Itulah prinsipnya. Kita diajak. Kalau enggak saudara, saudara akan terus hidup dalam kebimbangan. Jadi ketika masa sekarang saudara, dia itu sedang benar-benar membimbing kita secara pribadi saudara. Secara pribadi. Jadi kalau hanya karena mood saja, kalau kita belum bisa mengalahkan daging kita gitu, ketika kita mau datang setiap pagi di sini, maka apapun yang saudara lakukan di luar, saudara bisa mengatakan begini, oh saya bisa kok mencari Tuhan sendiri, baca firman Tuhan. Saudara, ketika kita bersekutu seperti ini, saudara, dibandingkan dengan kita bersekutu secara pribadi, itu dua hal yang berbeda. Walaupun sama, jadi prinsipnya itu memang kita bisa bersekutu sendiri. Bisa. Tetapi dia itu kan merindukan, uh, makanya dikatakan dia melakukan perjamuan. Jadi kualitasnya ketika bukan karena saya lebih dari saudara, bukan. Ini karena prinsip yang dibuat dia. Jadi ketika saudara mendengarkan persekutuan ini bersama-sama gitu kan, maka ketika punya persekutuan secara pribadi. Jadi ketika di sini saudara, walaupun misalnya saya sama dengan saudara di sini, tapi ketika kita bersekutu seperti ini, tidak sama jadi. Tidak sama, karena memang kan prinsip kerja Tuhan seperti itu. Harus ada anak sulung dulu. Makanya dikatakan Yesus itu saudara sulung kita. Makanya kita perhatikan dia. Tapi sekarang ini saudara, jadi ketika dia datang, jadi ketika mereka mulai persekutuan itu, mereka masuk. Jadi kadang ada dari negara lain juga datang. Tapi kan tentu yang satu bahasa yang akan datang. Jadi ketika ini disebarkan firman Tuhan ini, dengan sendirinya akan ada orang-orang yang dipilih oleh Tuhan itu sendiri untuk menerangkan. Kan saya tidak tahu kok bisa sampai ke sini kan, tidak tahu kan. Apakah saya pernah pikirkan gitu? Tidak. Cuma secara diam-diam yang saya katakan sama saudara tentang Wahyu 12 itu, barulah saya ngeh, oh maksudnya kan. Makanya saya ngikutin cara pelan. Tetapi bagaimana saya sampai bisa mengatakan hal-hal ini dengan yakin kepada saudara? Bagaimana prosesnya itu? Tentu awalnya saya tidak tahu. Tapi setelah beberapa waktu kemudian barulah saya tahu. Oh ini maksudnya ya Tuhan menaklukkan saya. Oh ini artinya ya Tuhan mendapatkan saya. Gitulah saudara.
Oh, ini yang membuat saya itu terus bisa berjalan. Oh, ini anugerahnya. Oh, kenapa tuh kan berani mempercayakan dirinya ya kepada saya ya? Karena firman-Nya. Jadi kalau kita punya firman yang kita terapkan, yang kita makan, disitulah baru ada kepercayaan dari Tuhan kepada kita. Akan kita lihat. Makanya dia berani mengatakan, jangan takut, akulah perisai. Bukan karena saya sudah mencapai sesuatu, bukan. Tapi sikap saya yang terus mencari kebenaran, itulah yang dilihat dia. Sehingga dia berani berkata, jangan takut, akulah perisai. Engkau akan berdiri di hadapan pembesar-pembesar sekalipun, engkau tidak perlu gentar. Engkau tidak boleh menganggap dirimu lebih rendah dari siapapun penguasa dunia ini. Dari siapapun yang mengatakan diri mereka itu hamba Tuhan besar. Kau sama sekali tidak boleh minder terhadap mereka. Mereka yang memiliki gelar sekalipun. Mereka yang mungkin bisa menerangkan Alkitab hebat sekali. Sama sekali engkau tidak boleh minder terhadap. Karena aku akan menyatakan diriku. Dari mana dia menyatakan diri? Dari saudara dan saya. Jadi saudara-saudara perhatikan ya. Bagaimana hal-hal apa saja yang akan Tuhan kerjakan dalam diri. Kan nanti saudara mesti bayangkan. Ketika saudara tidak punya lagi apa yang saudara tanggung gitu kan. Kalau sekarang kan masih bisa. Saudara masih bisa bekerja karena anak-anak saudara belum sekolah. Belum apa namanya. Belum masih panjang lagi perjalanannya kan. Tapi kan nanti saudara akan mengantarkan semua anak-anak saudara bagi yang menikah. Bagi yang uh, tidak menikah gitu kan. Sadar, pasti kan sudah akan tahu nantinya. Karena sebetulnya saudara, kita tidak boleh mengatakan begini. Oh, setelah sekian waktu baru kita bisa itu sadar. Oh, ternyata saya memang ditetapkan tidak menikah. Jadi, karena saya ini menikah, jadi saya menjelaskan tentang prinsip dari sisi saya. Tentu kan saya nggak bisa menjelaskan tentang prinsip tidak menikah. Nggak bisa. Karena saya tidak dipanggil untuk tidak menikah. Artinya, memang pada kenyataannya, saya menikah. Inilah yang saya terima keadaan saya. Dan saya punya anak. Karena saya 4. Gitu. Tentu kan dalam perjalanan ini kan, tentu kan akan ada hal-hal yang nanti akan kita lewati. Apa itu? Di mana kita itu sudah selesai dengan tanggungan kita. Gitu. Nggak ada lagi kan? Memang sih kita itu akan meninggalkan segala sesuatu dan mengikut dia. Kita kan nggak bisa fokus di situ. Dari sejak awal memang kita itu telah menyerahkan anak-anak kita ke dalam bimbingan Tuhan. Tapi kan yang benar-benar nyata nantinya kan benar-benar kan kita akan meninggalkan. Karena anak-anak kita yang akan meninggalkan kita. Sama saudara fase di mana dulu kita itu bersama-sama dengan teman-teman kita. Oke. Tapi kan akan ada fase di mana mereka benar-benar meninggalkan kita kan. Awal-awal mungkin masih bisa bilang. Gitu. Mungkin masih bisa mengucapkan selamat ulang tahun gitu kan. Tapi nanti suatu saat akan lupa. Pastilah begitu. Itu fase-fase yang kita lewati dalam perjalanan kita. Iya. Jadi saudara, dalam fase-fase itulah kita itu memerlukan
firman Tuhan. Kita harus punya sesuatu yang kita pegang. Barulah kita akan tahu apakah Tuhan itu, apakah kita benar-benar ada di dalam kehendak Tuhan. Apakah kita benar-benar berjalan sesuai dengan Tuhan. Jadi kita tidak boleh pasif, saudara. Kalau kita pasif, pasti kita ditelan. Jadi dalam hal ini, saudara, kita yang harus datang ya sama Tuhan. Karena dari sisi Tuhan, dia sudah datang gitu loh. Dia sudah datang ke dalam diri kita. Jadi kapan saja kita datang, pasti dia ada. Oh dia nggak punya begini. Oh sorry ya. Misalnya kita lagi datang gitu. Tuhan nggak bisa bilang, oh sorry ya aku lagi ada urusan gitu. Nggak bisa. Kita nggak boleh punya pikir, oh jangan-jangan Tuhan lagi sibuk dengan orang lain gitu. Enggak. Dia Tuhan, bukan manusia. Manusia kayak gitu. Makanya saudara, siapa saja saudara, siapapun orang-orang di luar sana, kalau mereka benar-benar datang sama firman Tuhan ini, bisa. Makanya kan undangannya kan ke segala penjuru. Ke pasar-pasar, ke persimpangan-persimpangan. Kan gitu kan? Kan hanya bagi orang yang mendengarkan. Ingatlah prinsipnya, dia tidak menghendaki kematian orang fasik. Jadi sekarang kedatangan Tuhan itu nyata sekali dari firman ini, saudara. Jadi kalau orang mengatakan, dari mana kamu tahu Tuhan sudah datang? Ini loh firman. Cobalah baca, renungkan. Kalau mereka itu memang benar-benar memiliki rasa lapar dan haus akan Tuhan, kalau mereka memang mencari kebenaran ini gini, saudara. Jangan-jangan kepercayaanku selama ini jangan-jangan salah loh, gitu loh. Itu orang mencari kebenaran tuh kayak gitu. Nggak terus mau menganggap dirinya, pokoknya ini yang benar. Jadi kalau sudah mengatakan pokoknya ini yang benar, sama seperti orang Farisi, saudara. Mereka punya Taurat, tapi Tuhan sudah meninggalkan Taurat, mereka nggak tahu loh. Mereka terus dengan itu. Tuhan sudah datang. Mereka terus menanti-nantikan. Sama dengan yang sekarang juga begitu. Mereka terus mengucapkan datanglah Tuhan, datanglah Tuhan, datanglah Tuhan. Sebentar lagi Tuhan mau datang. Jadi kalau saudara mendengarkan orang seperti itu, saudara, udahlah. Tutuplah telinga saudara. Itu orang-orang bebal, saudara. Iya. Itu orang-orang yang tidak mencari kebenaran. Seberapa hebat pun mereka. Mereka tidak pernah mau datang kepada kebenaran. Mereka hanya mau datang kepada Tuhan yang ada dalam pikiran mereka. Iya. Dan itu adalah berhala. Sekalipun mereka menyebutnya itu Tuhan Yesus. Sekalipun mereka menyebutnya mungkin Yeshua HaMashiach. Atau apa gitu. Yahweh gitu. Itu berhala. Ya. Sekalipun mereka mungkin menyanyikan mungkin itu berhala. Saudara. Bukan Tuhan yang sesungguhnya. Tuhan yang sesungguhnya itu adalah yang nyata itu adalah firman-Nya ini sekarang. Makanya kalau mereka tidak menerima orang yang menyampaikan firman ini, ya perempuan ini, saudara. Yang dari dia kan, kita nggak pernah bertemu dengan dia. Tapi dengan kita itu mulai, nanti sudah akan baca banyak hal itu, saudara. Ya memang perasaan dia.
Tapi kita mesti tahu, itulah artinya Tuhan yang berinkarnasi. Kalau tidak ada perasaan dia itu, maka kita tidak akan tahu perasaan Tuhan yang sesungguhnya. Kalau kita hanya membedakan, kalau dalam hati kita ini hanya ada Tuhan yang di sorga, kita orang yang beban. Begitu saya memahami inilah, makanya saya bisa berbicara seperti ini kepada saudara, seperti dia berbicara kepada orang itu. Jadi saya tidak terikat hanya dengan Tuhan yang di dalam dia, tetapi dengan dia sendiri. Jadi mungkin saja orang-orang yang bersama-sama dengan dia itu godaan untuk tidak menerima orang itu sangat kuat loh saudara. Jadi sama seperti itulah murid-murid Tuhan ketika mereka mengikut Tuhan Yesus saudara. Karena Tuhan Yesus itu dia sederhana. Makanya sampai mereka mengajari Tuhan Yesus. Tapi bisa karena dia sederhana. Kan mereka sudah tahu tentang keadaan Yudas gitu. Kan mereka kan bilang, kenapa sih guru? Marahin aja lah si Yudas itu. Tahu enggak? Dia bilang kayak gitu sama Tuhan Yesus. Tapi enggak kan, enggak dilakukan dia. Kalau saya pemimpin, saya akan begini. Gitu kan. Petrus mungkin ngomong kayak gitu. Makanya saudara, Yesus melakukan hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan prinsip manusia. Dia tidak ngebos, saudara. Tidak jadi bos. Dia menjadi pelayan. Makanya saudara, mereka itu selalu mencoba ingin memaksa Tuhan. Tapi Tuhan itu benar-benar tahu siapa dirinya. Ketika dia ketika dia dicobai oleh iblis. Iblis itu pencobaannya selalu begini. Kamu kan Tuhan, anak Allah. Bukankah kamu anak? Dia coba pancing saudara. Supaya dia itu menjadi orang penting. Yesus tidak mau. Karena dia tahu. Jadi dia bisa mengetahui saudara apa yang menjadi kehendak Bapaknya. Itulah yang membuat dia benar-benar duduk di kaki Bapaknya. Jadi saudara mesti mengenali prinsip itu ya. Jadi keluarkan dari konsep saudara bahwa Tuhan Yesus itu, dia adalah Tuhan gitu. Dia benar-benar menjalani hidup seperti kita. Bedanya cuma satu. Dia itu tidak pernah dirusak oleh iblis. Itu saja bedanya, saudara. Makanya dia itu menjadi penebus kita. Jadi sekarang ketika dia mengatakan kita ini sahabatnya atau saudaranya, maka kita itu akan menjalankan kehidupan seperti dia. Makanya apalagi ketika dia mengatakan, kamu mesti makan aku. Kalau kamu nggak makan aku, kamu nggak berkenan di hadapan. Gitu loh. Jadi artinya makan Tuhan. Tuhan itu yang hidup dalam kita. Tentu saudara. Kita ini kan harus ditaklukkan. Dengan firman itulah kita ditaklukkan. Jadi kalau kita itu tidak makan firman, kita sibuk terus dengan diri kita. Nggak peduli loh saudara. Mau saudara sudah meninggalkan pekerjaan atau tidak. Nggak peduli. Semua tergantung saudara.
Orang yang sudah meninggalkan pekerjaan pun belum tentu, saudara, dia itu membaca firman ini. Karena kalau seorang membaca dan menerapkan firman ini, pasti ada perubahan di dalam. Pasti. Ketika saya menjadi full timer gitu, oh tentu saya dalam diri saya Tuhan akan membawa kemanapun gitu. Sesuai dengan jadwalnya. Kemana saja Tuhan akan bawa. Kayak saya katakan tadi ketika nanti kita akan memasuki fase panjang perjalanan ini, saudara. Sebanyak yang saudara lihat, saudara, bagaimana ladang sudah menguning. Padahal kan pada waktu itu kamu bilang musim menuai 4 bulan lagi, tapi lihatlah ladang sudah. Kalau kita lihat keadaan today, nampaknya, saudara, wah, akan hancur semuanya. Tapi ketika kita habis bersekutu dengan Tuhan, kita melihat ladang sudah. Iya. Akan ada tuai yang berikutnya, saudara. Ya, akan ada orang-orang baru yang akan masuk. Tuhan sendiri akan mau. Saya. Saudara kan bisa melihat nanti, saudara. Karena kan Tuhan semakin nyata di dalam diri saudara. Yang melakukan kan Tuhan. Yang dibutuhkan dari kita kan kerjasama. Bukankah selama ini Tuhan sudah menunjukkan kepada kita? Saudara, jadi kita tidak hanya berpuas diri ya dengan apa yang kita alami sekarang. Petrus, dia sudah melihat bagaimana kebangunan rohani itu, saudara. Sekali dia berkhotbah, 3.000 orang laki-laki. Wah, itu berlipat-lipat. Apalagi ketika mereka tersebar semua. Saudara. Pekerjaan sudah besar sekali dalam kurun waktu ya singkat gitu. Tapi setelah itu, saudara, setelah dia mulai ya 7 tahun menjelang dia itu disalibkan, saudara. Di situ benar-benar dia mencari kebenaran yang baru. Inilah yang tidak apa ya? Inilah yang mungkin sangat jarang, saudara, diajarkan. Apa kehidupan murid-murid itu selanjutnya? Jadi kalau orang itu hanya membaca Alkitab gitu ya, kalau dalam Alkitab saja gitu. Kalau mereka itu tidak menerima kedatangan Tuhan yang kedua, maka pengetahuan mereka akan sempit. Sekalipun mereka bilang, oh Yesus. Kalau mereka tidak bersekutu dengan Tuhan yang sudah datang kedua kali, maka yang mereka ketahui hanya apa yang disampaikan oleh Yesus dalam Alkitab. Ya, nggak bisa kita pakai itu, saudara. Untuk kehidupan yang akan datang nggak bisa. Lihat bagaimana iblis menutup gereja-gereja, menutup penginjilan, ya kan? Tapi lihat sekarang, saudara, kekristenan itu sudah benar-benar apa namanya bisa diterima. Tetapi Tuhannya nggak diterima. Yang diterima adalah perbuatan baik orang Kristen. Dan ternyata kebanyakan daripada orang Kristen itu kan sudah kompromi ya. Tentu saudara orang Kristen, kebaikan orang Kristen diterima. Tapi apakah Tuhan itu diterima? Nah, jadi saudara, ketika kita itu saudara sudah menerapkan firman Tuhan ini, saudara, disitulah kita akan tahu, saudara. Disitulah Tuhan akan memisahkan.
Jadi begitu kita datang, ketika orang tidak terima kamu, kebaskan debu dari kakimu katanya kan. Makanya katakan dosanya akan tertanggung kepada kota itu. Iya, saudara. Jadi ketika kita berjalan, saudara, sama dengan Tuhan, di situ terjadi penghakiman. Tapi ingat, kita harus terus dihakimi oleh Tuhan, oleh firman-Nya. Kita nggak boleh bilang, oh Tuhan penghakimanmu Tuhan. Nggak bisa. Aku siap dihakimi Tuhan oleh Engkau Tuhan. Nggak bisa. Ujilah dan sedikit hatiku. Nggak bisa. Nggak cukup sampai di situ. Firman Tuhan yang kita baca. Itulah yang akan menghakimi kita. Ngerti ya prinsipnya ya? Jadi saudara mesti punya persekutuan secara pribadi dengan firman. Saudara mesti makan dan minum firman. Itulah artinya pertumbuhan yang sejati. Lihat ya. Jadi engkau berpikir bahwa karena engkau belum berdoa dan belum bekerja sama dengan pekerjaan Roh Kudus, engkau telah menunda pekerjaan. Sebenarnya pekerjaan Roh Kudus tidak dapat ditunda. Oke? Roh Kudus akan menggerakkan orang lain. Pekerjaan Roh Kudus tidak dibatasi oleh siapapun. Engkau merasa telah mengecewakan Tuhan dan ini adalah perasaan yang seharusnya engkau miliki dalam hati nuranimu. Apakah engkau bisa mendapatkan kebenaran atau tidak? Itu urusanmu sendiri. Jadi Tuhan nggak begini. Ayo mari kumpul semua. Terimalah kebenaran. Bukan. Urusan kita lah mendapatkan kebenaran. Karena kebenaran itu sudah ada. Kita lah yang harus menggali harta karunnya. Dan sudah ada. Dan sekarang dengan iman semua yang kita miliki. Itu ada di hadapan kita. Jadi pekerjaan Tuhan itu sebetulnya lanjut terus. Nah, sekarang tergantung kita. Apakah kita itu mengikuti pekerjaan Tuhan itu atau tidak? Sama sudah dengan kemajuan zaman sekarang. Kan zaman itu kan mana bisa di apa kemajuan teknologi itu mana bisa dibendung. Coba lihat. Orang-orang yang tidak mengikutinya ya sudah gaptek aja kan itu aja kan. Tapi coba lihat anak-anak muda gitu. Mereka yang mengikutinya, wah, banyak sekali sudah. Ada banyak sekali aplikasi-aplikasi yang membantu. Itu dari sisi itu ya. Makanya juga kita juga bagaimana uh, apa namanya ya, kelompok ini juga mereka memakai, bahkan mereka itu berani uh, membayar artis-artis profesional. Itu benar-benar artis-artis profesional, saudara. Jadi yang saudara tonton misalnya film-filmnya itu ya, itu artis-artis profesional, saudara. Bukan, ya ada juga dari mereka sebagian gitu. Tapi itu artis-artis profesional yang dibayar. Ya mereka punya uang. Jadi kira-kira seperti itu nantinya, saudara. Bagaimana Injil ini akan dibawa. Jadi kalau saudara ingin melihat pekerjaan Tuhan ini, saudara, jadi dari kita ini, saudara. Ya, seperti saya katakan kan akan ada masanya di mana kita itu tidak terikat lagi. Kan? Cobalah, kira-kira saudara bisa bayangkan nggak apa nanti yang akan saudara kerjakan ketika saudara sudah lepas tanggungan semua. Cobalah. Apa saudara mau duduk-duduk aja? Atau misalnya seperti kalau tiap pagi gitu di SMP 43 ada kemarin Pak Tua gitu. Jadi saya bilang, tapi seperti itulah. Bapak Tua itu lari-lari kayak gitu. Saya ketawa.
Ya bayangkanlah ya hidupnya ya memang akan menghabiskan kayak gitu hanya untuk supaya dia sehat saja. Nggak ada tujuan yang lain. Hanya untuk dia. Ya sebentar lagi ya sampai berapa lama lagi dia hidup. Tapi saudara mau menghabiskan masa tua saudara seperti itu? Atau saudara menjadi anak muda lagi dengan hidup yang diberikan oleh Tuhan? Ya setiap hari kita akan melihat bertemu dengan orang. Kemarin saya beli, udah 1 menit. Kemarin saya beli kelapa muda. Yang jualan itu, wah itu jualan memang ini dia sudah di ini gitu ya. Dia memang dari pembicaraannya itu orang dunia ini, ibu-ibu gitu kan. Ya cerita aja gitu, dia nggak tahu ya saya jawab dengan sopan. Oh saya lagi jemput anak saya bu, gitu. Dia sudah kayak mau kemana-mana ceritanya gitu. Dia apa namanya dia jadi pembantu gitu ya. Ya apa namanya, yang apa itu namanya kalau ke Singapura itu cuma 20 hari apa namanya? Pokoknya ya kerja inilah eh, tidak permanen gitu kan. Dia cerita gitu, oh kalau saya mau ini gitu. Saya ya gampang saja lah dapatkan AP-AP di sana gitu. Tapi kan ya yang banyak kayak gitu kok. Kan bisa kayak gitulah. Iyalah, mau kayak gitu. Kata. Tapi dari apa namanya, dari apa ya, cara dia cerita itu kan pasti kan eh, pikirannya itu kan gimana ya? Karena kan dunianya di situ. Dari cara dia cerita itu ya sudah biasa mungkin kayak gitu. Itu dunianya. Jadi saya bisa bayangkan bagaimana Tuhan Yesus menghadapi perempuan Samaria. Oh gitu. Nah, saudara kita akan menjalani akan banyak sekali akan diperhadapkan kepada kita. Kita punya firman, maka kehidupan kita akan membawa kehidupan kepada kemana pun kita. Kita kan nggak tahu kemana kita akan dibawa nanti. Tapi kalau kita punya firman, ya, itulah yang membuat kita hidup selamat. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk persekutuan. Segala kemuliaan bagimu Tuhan. Pun yang kami kerjakan hari ini. Oh, biarlah kami boleh menyenangkan. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Si Tuhan.